Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan segala aktivitas kita. Kembali bersama saya Muhammad Yusuf, pengajar Smart School mata pelajaran Sejarah Indonesia. Adik-adik sekalian yang saya cintai, adapun pokok bahasan materi yang akan kita bawa pada pertemuan hari ini adalah kebijakan pembangunan masa Orde Baru. Jadi ini adalah merupakan materi bagian akhir daripada yang akan kita selesaikan pada semester ini. Dimana kalau dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sedang membahas mengenai lahirnya Orde Baru sampai pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam menciptakan stabilitas negara, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Salah satu bagian dari penciptaan stabilitas adalah kebijakan pembangunan yang kemudian ditetapkan oleh Orde Baru untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah ada tiga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai setelah proses pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, menganalisis program pembangunan nasional jangka pendek dan jangka panjang di era pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, menganalisis pedoman pembangunan nasional pemerintahan Orde Baru. Dan yang ketiga adalah menganalisis kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru di sektor pertanian, pendidikan, KB, kesehatan masyarakat, dan posyandu. Jadi inilah tiga bagian utama yang menjadi tujuan yang diharapkan nanti bisa dicapai pada pertemuan hari ini. Dari di sini kita akan berinteraksi selama kurang lebih 45 menit yang selanjutnya diharapkan teman-teman yang ada sebagai guru pendamping yang ada di kelas bisa nanti lebih memperjelas mengenai penjelasan materi dari apa yang diharapkan dicapai pada pertemuan hari ini. Adik-adik sekalian, untuk mengarahkan kita pada pembahasan materi hari ini, maka saya memunculkan gambaran pokok-pokok materi yang akan kita selesaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang yang dimulai tahun 1969. Di mana di sini ada dua bagian pokok. Yang pertama adalah program pembangunan jangka pendek yang ditetapkan selama kurun waktu 5 tahun yang diistilahkan dengan Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Rencana pembangunan 5 tahun ini adalah merupakan bagian dari penjabaran pembangunan jangka panjang yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kurun waktu 25 sampai 30 tahun. Nah, adik-adik sekalian, pada bagian kedua nanti kita akan membahas mengenai trilogi pembangunan sebagai konsep pembangunan nasional dan 8 jalur pemerataan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Sedangkan pada bagian akhir nanti kita akan membahas mengenai pembangunan di bidang pertanian, pendidikan, KB, kesehatan masyarakat, dan posyandu sebagai bagian daripada penetapan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Inilah 3 pokok materi yang akan kita selesaikan pada pertemuan hari ini adik-adik sekalian. Jadi ini adalah merupakan bagian daripada
penetapan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagai amanah dari pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, adik sekalian, kita masuk pada bagian pertama pembahasan materi kita hari ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka pemerintah kemudian menetapkan program pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Program pembangunan jangka panjang ditetapkan dalam kurun waktu sekitar kurang lebih 25 sampai 35 tahunan. Ini kemudian dijabarkan dalam sebuah program pembangunan 5 tahun yang dikenal dengan istilah rencana pembangunan 5 tahunan. Ini di Indonesia selama pemerintahan Orde Baru, Repelita atau Pelita sudah berlangsung kurang lebih 5 tahapan. Sudah berlangsung 6 tahapan. Pelita pertama berlangsung pada mulai tanggal 1 April tahun 1969 sampai 31 Maret tahun 1974. Ini adalah merupakan 5 rencana pembangunan 5 tahunan pertama yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas ekonomi dalam stabilitas nasional baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi dalam menetapkan program pembangunan nasional. Apa yang menjadi tujuan Pelita pertama ini? Jadi Pelita pertama ini tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan taraf berikutnya. Sebenarnya kita pahami bersama bahwa Orde Lama telah mewariskan sebuah kondisi. Saya ulang bahwa Orde Lama telah mewariskan sebuah kondisi ketidakstabilan baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Nah, itu kemudian perlu segera diatasi, ditindaklanjuti oleh pemerintah selanjutnya yang kita kenal dengan nama Orde Baru dengan mencoba untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan nasional menuju pada tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya. Ini adalah merupakan bagian daripada menjadi tujuan Pelita pertama yang harus segera dicapai untuk menciptakan sebuah kondisi stabilitas ya. Untuk menciptakan sebuah kondisi yang stabil atau stabilitas, maka pemerintah di era 5 tahun pertama ini mencoba untuk menetapkan tujuan pembangunan dengan peningkatan pada taraf hidup rakyat dan sekaligus peletakan pada dasar-dasar pembangunan untuk taraf selanjutnya. Apa yang menjadi sasaran pemerintah di Pelita pertama ini? Yang menjadi sasarannya adalah pada ketersediaan pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani rakyat. Inilah yang menjadi sasaran utamanya, di mana kita pahami bersama bahwa di warisan orde sebelumnya adalah munculnya ketidakstabilan ekonomi, inflasi yang begitu tinggi. Ketersediaan sandang dan pangan di masyarakat sangat kecil dapat diharapkan. Maka ini kemudian menjadikan pemerintah Orde Baru menetapkan sebuah kebijakan dengan sasaran penyediaan pangan, sandang dan perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Inilah menjadi sasaran utama daripada Pelita pertama ini yang berlangsung dari tahun 1969 sampai tahun 1974. Nah sekarang, apa capaian daripada Pelita pertama ini? Untuk kita pahami bersama bahwa capaian ternyata yang bisa dicapai pada Pelita pertama ini adalah memperlihatkan sebuah bentuk keseriusan pemerintah untuk melakukan pembangunan. Di mana kita lihat pertumbuhan ekonomi berhasil dinaikkan antara 3 sampai 5,7%. Bahkan inflasi yang sebelumnya mencapai di atas 60% yang kemudian dikenal dengan istilah hyperinflasi berhasil diturunkan sampai ke angka 47,8%. Nah, ini adalah merupakan capaian besar di era 5 tahun pertama era pemerintahan Orde Baru dengan program Repelitanya ini, rencana pembangunan 5 tahunan ini, bahwa inflasi berhasil diturunkan, kemudian ekonomi naik dari 3 sampai 5,7%. Nah sekarang kita lihat pada tahapan berikutnya, pada Pelita kedua yang berjalan dari tanggal 1 April tahun 1974 sampai 31 Maret tahun 1979. Titik berat pelaksanaan program
atau kebijakan pembangunan nasional itu masih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri. Ya, ada dua titik berat, yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Di mana di sektor pertanian kita akan pahami bersama bahwa kekuatan terbesar bangsa memang ada pada sektor pertanian. Indonesia adalah merupakan negara agraris. Lahan-lahan pertanian tersedia di berbagai wilayah dengan cakupan yang sangat luas dan sangat luar biasa. Ini adalah merupakan kekuatan utama bangsa untuk kemudian menopang sistem perekonomian bangsa. Maka tidaklah salah rasanya kalau Orde Baru kemudian menitik beratkan pembangunan nasional pada sektor pertanian. Walaupun pemerintah di Pelita II ini sudah mencoba mulai melirik untuk sektor industrinya. Ya, pemerintah sudah mulai melirik untuk sektor industri dalam hal apa? Dalam hal mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Jadi sektor industri masih dalam tahapan pengelolaan bahan mentah menjadi bahan baku sebagai bagian daripada keseriusan untuk melakukan program pembangunan nasional yang direncanakan pada Pelita II ini. Sektor pertanian dan sektor industri menjadi hal yang sangat diperhatikan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sasarannya di mana? Sasarannya kurang lebih sama seperti Pelita I ini. Masih sasarannya adalah pada ketersediaan pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Jadi sudah mulai sedikit ada pergeseran pada perluasan kesempatan kerja karena pemerintah sudah mulai masuk ke sektor industri yang secara otomatis akan bisa diharapkan menyerap tenaga kerja di dalamnya. Jadi seperti itu. Inilah merupakan sedikit demi sedikit pemerintah Orde Baru melakukan peningkatan pada tahapan-tahapan rencana pembangunan 5 tahunnya. Jadi seperti ini yang dilakukan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama. Akan tetapi pemerintah sudah mulai masuk ke bagian sektor industri untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Ketersediaan pangan. Jadi di Pelita II ini bukan hanya sekedar untuk ketersediaan pangan, tapi termasuk di sini adalah peningkatan kualitasnya. Peningkatan kualitas ketersediaan pangan, perumahan, sarana dan prasarana, termasuk kesejahteraan rakyat dan perluasan kesempatan kerja. Kemudian, pada tahapan berikutnya, program pembangunan 5 tahunan atau Pelita III ini berlangsung dari tanggal 1 April tahun 1979 sampai 31 Maret tahun 1984. Apa yang menjadi titik berat pembangunan di tahapan ketiga ini? 5 tahun periode ketiga, tahap 3 ini. Di 5 tahun periode ketiga atau Pelita ketiga ini, pemerintah menitik beratkan pada trilogi pembangunan dengan pendekatan pada asas pemerataan. Ya, pemerintah melihat bahwa cakupan seluruh wilayah Indonesia perlu mendapatkan kepedulian dalam hal pemerataan pembangunan nasional. Perlu mendapatkan kepedulian dalam pembangunan nasional. Maka pemerintah kemudian menitik beratkan pada pelaksanaan trilogi pembangunan. Salah satu di dalamnya adalah penekanan pada asas pemerataan. Memeratakan keadilan. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah penciptaan keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka secara otomatis pemerintah harus menetapkan tahapan pembangunannya itu pada pemerataan. Ya, ini untuk trilogi pembangunan ini akan ada sesi nanti akan kita bahas tersendiri. Ada apa yang ada di dalam trilogi pembangunan itu. Satu hal yang perlu kita pahami, di era tahun 1984 ini, sebagai akhir dari pelaksanaan Pelita III, pemerintah berhasil mulai masuk pada ketahanan pangan dengan swasembada pangan. Jadi 1984 di akhir Pelita III itu, pemerintah sudah mulai mencapai swasembada pangan yang sebelumnya Indonesia menjadi negara pengimpor beras terbesar di era tahun 1970-an. Nah, ini ada sekalian. Nah, selanjutnya, tahapan Pelita selanjutnya adalah program pembangunan 5 tahun Pelita IV yang berlangsung tanggal 1 April tahun 1984 sampai 31 Maret tahun 1985. Apa yang menjadi titik berat daripada program pembangunan pemerintah di Pelita keempat ini? Yaitu menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan peningkatan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Jadi ada dua hal pokok. Ada dua hal pokok yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama,
masih tumpuan ekonomi nasional, tumpuan ekonomi atau dalam hal menjalankan upaya pembangunan nasional itu masih dititik beratkan pada sektor pertanian. Masih diserahkan pada sektor pertanian sebagai tumpuan utama bangsa menuju pada apa? Menuju pada swasembada pangan. Menuju pada swasembada pangan. Jadi pelita 4 Indonesia berhasil berswasembada pangan, adik-adik sekalian. Dan tidak cukup sampai di situ. Pemerintah di pelita 4 ini juga sudah mulai melihat pada peningkatan industri. Pada peningkatan industri. Pada tahapan kedua tadi adalah menjadikan bahan mentah menjadi bahan baku. Kemudian di era pelita 4 ini, sektor industri yang dididik adalah menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Ya, Indonesia sudah mulai mencoba untuk menetapkan program pembangunan nasional di sektor industri dengan upaya untuk menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Secara otomatis maka penyerapan tenaga kerja akan semakin dibutuhkan. Peningkatan sumber daya manusia semakin digencarkan untuk meningkatkan, menghasilkan mesin-mesin industri. Maka secara otomatis arah kebijakannya akan ke sana. Kesejahteraan rakyat dan sumber daya manusia yang tentu saja harus lebih terus ditingkatkan agar betul-betul bisa mencapai apa yang diharapkan pada program pelita keempat ini. Nah, sekarang kita lihat pada program berikutnya, yaitu program pembangunan 5 tahun tahap kelima atau pelita 5 yang berlangsung dari 1 April tahun 1989 sampai 31 Maret tahun 1994. Di mana titik berat pembangunan di pelita 5 ini? Ya, sektor pertanian dan industri. Masih ada merupakan sektor pertanian dan industri menjadi bagian daripada tumpuan utama sistem perekonomian bangsa yang menuju pada yang diterapkan kemudian pada program-program pembangunan pelita 5. Apa yang dicapai di pelita 5 ini? Ya, di pelita 5 ini pemerintah Orde Baru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. 6,8% per tahun itu merupakan sebuah pertumbuhan yang sangat luar biasa, adik-adik sekalian. Dan untuk kita pahami bersama bahwa di pelita 5 ini, dengan kekuatan sektor pertanian dan industri, porsi perdagangan luar negeri dengan peningkatan ekspor bisa menjadi lebih baik. Bukan hanya sekedar menjadi pengekspor bahan dasar, bahan mentah, bahan baku, akan tetapi sudah bisa mengekspor bahan-bahan jadi dan bahan baku lainnya. Jadi seperti itu. Bahwa posisi perdagangan luar negeri dengan peningkatan ekspor yang sudah mulai membaik. Sebab kenapa? Ekonomi negara sudah mulai mapan, sudah mulai mengalami tingkat kemapanan yang sangat luar biasa dengan tumpuan pada sektor pertanian dan industri. Dan yang terakhir adalah program pelita tahap ke-6 atau pelita 6 itu yang dimulai tahun 1994. Akan tetapi tidak berhasil selesai sampai 5 tahun. Sebab kenapa? Di tahun 1998 baru berjalan sekitar 4 tahun, maka pemerintah Orde Baru pun harus berakhir. Pemerintah Orde Baru harus berakhir di tahun 1998. Fokusnya di mana? Fokus pelita 4, pelita 6 di mana? Fokusnya ada pada kekuatan menguatkan sektor ekonomi. Kekuatan pada sektor ekonomi bangsa, sektor industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusianya. Ya, pemerintah sudah mulai merisik bagaimana ekonomi bangsa harus segera ditingkatkan. Di sini, di era pelita 6 ini, Indonesia mulai membuka pintu pasar bebas dan lain-lainnya. Akan tetapi apa yang terjadi, adik-adik sekalian, ternyata pemerintah Orde Baru harus stop di pelita 6 dengan berbagai macam program-program unggulannya. Harus stop di pelita 6. Sebab kenapa? Pada periode ini pemerintah Orde Baru berakhir sebagai dampak dari krisis moneter yang melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada saat itu. Yang kemudian berdampak pada apa? Berdampak pada berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru di tahun 1998. Inilah program kebijakan pemerintah
dalam pembangunan nasional melalui rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendeknya. Jangka panjang yang kemudian diaplikasikan melalui rencana pembangunan jangka pendek melalui pelita 1 sampai pelita 6. Kita bisa lihat bahwa dari pelita 1 sampai pelita 6, sektor pertanian adalah merupakan hal yang sangat mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Sebab kenapa? Sektor pertanian memang menjadi tumpuan utama perekonomian bangsa yang ada pada saat itu. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan materi bagian kedua, yaitu mengenai pedoman pembangunan nasional. Terkait dengan pedoman pembangunan nasional, ada 2 hal yang menjadi bagian daripada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Yang pertama adalah trilogi pembangunan, dan yang kedua adalah 8 asas pemerataan pembangunan nasional. Apa yang ada dalam trilogi pembangunan? Di trilogi pembangunan ada 3 hal pokok yang menjadi bagian daripada yang dipedomani oleh pemerintah Orde Baru untuk menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan nasional dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang ketiga adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Trilogi, 3 asar, 3 unsur yang kemudian menjadi pedoman pembangunan nasional dalam upaya untuk menjalankan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, di era pemerintahan Orde Baru, dengan rencana pembangunan 5 tahunnya ini, lebih menekankan pada asas pertama. Lebih menekankan pada unsur pertama, yaitu unsur pemerataan pembangunan. Unsur pemerataan menjadi penekanan. Maka kemudian pemerintah menetapkan 8 jalur pemerataan. Yang juga kemudian dijadikan sebagai pedoman pembangunan nasional. Ada 8 jalur pemerataan yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Diharapkan di seluruh Indonesia nanti akan bisa terjadi pemerataan ketersediaan pangan, sandang, dan perumahan. Mulai dari tingkat kota sampai tingkat desa, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan kebutuhan bahan pokok rakyat. Kebutuhan pokok rakyat akan terus merata, kemiskinan bisa dituntaskan, dientaskan. Kemiskinan tidak ada lagi rakyat miskin. Harapannya akan ke sana, adik-adik sekalian. Kemudian yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi bagian daripada program utama pemerintah di Orde Baru. Untuk hal ini, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan. Nanti akan kita lihat apa kebijakan apa yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya untuk memperoleh pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Ini merupakan salah satunya adalah bahwa kesempatan kerja. Kesempatan kerja yang dimiliki oleh bangsa yang tentu saja bersumber pada kemampuan sumber dayanya itu sendiri akan menjadi bagian daripada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan pemerataan pembagian pendapatan. Dan pemerataan kesempatan kerja. Dan yang selanjutnya adalah pemerataan kesempatan berusaha. Ya, kesempatan berusaha bisa menjadi bagian daripada pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian daripada pedoman pembangunan. Selanjutnya, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Jadi, partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya menjadi menjadi bagian daripada golongan-golongan tertentu. Akan menjadi bagian daripada, kesempatan ini akan menjadi bagian daripada seluruh tingkatan kehidupan yang ada, tingkatan generasi yang ada di Indonesia. Mulai dari tingkat muda dan lain-lainnya. Wanita dan laki-laki, semuanya akan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Harapannya apa? Penyebaran pembangunan bukan hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu, akan tetapi harapannya akan terdapat pemerataan di seluruh wilayah yang ada di wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah pemerataan kesempatan memperoleh
keadilan. Ini terkait dengan hukum, bahwa semua golongan, semua unsur yang ada dalam masyarakat itu akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keadilan yang merata. Bukan hukum yang ala-ala tumpul ke atas, tajam ke bawah. Akan tetapi ini adalah pemerataan. Nah sekarang adik sekalian, kita lihat pada bagian ketiga pembahasan yang akan kita selesaikan pada hari ini adalah kebijakan apa yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pedoman pembangunan tadi ini yang ada pada trilogi yang kemudian dititik beratkan pada pemerataan pembangunan yang dituangkan pada 8 asas pemerataan pembangunan. Di mana kemudian pemerintah bermain, di sektor mana kemudian pemerintah lebih banyak bermain untuk menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan itu. Sektor pertama adalah sektor pertanian. Sekali lagi saya katakan bahwa pertanian masih menjadi tumpuan utama. Ya. Masih menjadi tumpuan utama daripada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan. Sebab kenapa? Pertanian memang selalu menjadi tumpuan ekonomi bangsa yang lebih besar pada saat itu. Apa yang kemudian menjadi fokus? Ya, menjadi fokus pemerintah untuk penetapan kebijakan di sektor pertanian. Fokusnya adalah swasembada pangan. Ya, swasembada pangan menjadi fokus rencana pembangunan yang kemudian menyebabkan adanya investasi besar-besaran untuk membangun infrastruktur di bidang pertanian. Ya. Sebab kenapa? Swasembada pangan menjadi fokus yang utama. Sebab kenapa? Kita ini negara agraris. Hal yang lucu kemudian kalau negara agraris tidak. Negara yang luas tanahnya sebagai negara agraris yang tidak bisa melakukan swasembada pangan. Iya. Ini kemudian menjadi fokusnya di sektor pertanian. Kemudian apa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai swasembada pangan ini? Menciptakan institusi pedesaan seperti Binmas, Bulog, BUMD, KUD. Melakukan penelitian-penelitian bidang pertanian. Melakukan penyuluhan-penyuluhan pertanian. Menciptakan sebuah yang dimaksud kelompok pencapir, kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa. Kemudahan dalam memperoleh pupuk, bibit unggul, dan pestisida. Dan diperkenalkannya pancausaha tani. Ini semua adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penetapan kebijakan. Menetapkan kebijakan untuk memperkuat sektor pertanian yang kemudian diharapkan bisa menjadi sektor utama ekonomi bangsa menuju pada swasembada pangan. Ini adik-adik sekalian. Maka ternyata Indonesia seperti yang saya katakan di akhir Repelita, di akhir Pelita 3, kemudian masuk di Pelita 4 dan selanjutnya Indonesia berhasil berswasembada pangan dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan kebijakan-kebijakan pembangunan di sektor pertanian seperti yang tertera di atas ini. Ini merupakan bagian daripada yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian di sektor mana lagi pemerintah bermain untuk menciptakan tujuan pembangunan nasional? Sektor pendidikan. Ya. Tadi ada 8 asas pemerataan. Salah satunya di situ adalah pemerataan di bidang pendidikan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menetapkan kebijakan di sektor pendidikan? Memperluas kesempatan belajar, melakukan pembangunan SD Impres, program wajib belajar, membentuk kelompok belajar atau kejar dengan tujuan pemberantasan buta huruf. Ya. Ada sekalian yang perlu kita pahami bersama bahwa terkait dengan sektor pendidikan, pemerintah mencoba membuat sebuah kebijakan-kebijakan agar pendidikan bisa merata untuk seluruh wilayah Indonesia dan seluruh golongan masyarakat. Diharapkan termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu harus mendapatkan, menikmati, mengenyam yang namanya bangku sekolah. Sehingga di era tahun 1980-an dikenal banyak dibuat kemudian sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah dengan program pembangunan SD Impres. Mungkin adik-adik, bahkan mungkin adik-adik sekalian ada yang berasal dari SD Impres sebagai bagian daripada program pembangunan Orde Baru. Mungkin ada di antara kalian yang berasal dari SD Impres 1073. Itu berarti dia adalah SD Impres nomor 10 tahun 1973 sebagai bagian dari program pemerataan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru dalam upaya untuk pemberantasan buta
huruf dan menciptakan kesejahteraan untuk keseluruhan wilayah masyarakat yang ada di wilayah Indonesia. Program wajib belajar. Pada tahap pertama, pemerintah menetapkan program wajib belajar 7 sampai 12 tahun di tahap pertama. Seumuran SD, bahwa semua anak-anak yang berada di angka 7 sampai 12 tahun wajib untuk menikmati bangku pendidikan. Bahkan penetapan sanksi pada mereka yang tidak bersekolah di umur itu, pemerintah menetapkannya. Jadi seperti itu. Kemudian di tahap berikutnya ada yang namanya program belajar 9 tahun. Penetapan program belajar antara 7 anak yang usia 7 sampai 15 tahun wajib untuk mengenyam pendidikan. Ini tak berada di tahapan SMP. Berarti wajib anak-anak Indonesia wajib untuk menikmati bangku sekolah sampai umur 15 tahun di tingkat SMP. Ya, ini merupakan bagian daripada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pemerataan dan pemberantasan buta huruf. Pemerataan di sektor pendidikan dan pemberantasan buta huruf. Akan tetapi, banyak pihak yang kemudian menyatakan bahwa kenapa kemudian pemerintah Orde Baru tidak menciptakan pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat. Ya. Yang kemudian menghambat mereka yang berasal dari keluarga mampu untuk menikmati bangku pendidikan. Ya. Ya, jadi pemerintah memang tidak menciptakan itu. Tapi apa yang dilakukan pemerintah untuk menyokong program yang ada di atas tadi? Adalah melakukan program bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu melalui beasiswa. Pemerintah kemudian menggelontorkan beasiswa bagi keluarga yang kurang mampu. Dan tidak cukup sampai di situ. Digencarkan gerakan nasional orang tua asuh. Mereka yang berkecukupan bisa memberikan bantuan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ini di sektor pendidikan. Selanjutnya, sektor lainnya yang menjadi bagian daripada rancangan kebijakan pembangunan nasional adalah berada di sektor keluarga berencana, penciptaan keluarga sejahtera. Program ini dibuat untuk pengendalian pertumbuhan penduduk menuju pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan. Menjadi masyarakat, membentuk sebuah masyarakat yang berkualitas dan sejahtera harus mendapatkan perencanaan. Harus kita kendalikan pertumbuhannya agar kita bisa meningkatkan kualitas dan kesejahteraannya. Program KB yang diterapkan oleh Indonesia ini bahkan menjadi salah satu yang paling sukses di dunia dan mendapatkan penghargaan dari UNICEF adik-adik sekalian. Indonesia menjadi bagian daripada negara yang sukses ya, dalam melaksanakan program keluarga berencana menuju pada masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Dan yang terakhir adalah kebijakan pembangunan sektor kesehatan masyarakat dan posyandu. Ini adalah merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyentuh masyarakat yang ada di tingkat pedesaan. Program kesehatan bukan hanya menjadi program yang ada di wilayah kota. Akan tetapi pemerintah mengupayakan persentuhannya sampai ke tingkat desa. Sehingga pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat di pedesaan dibentuklah kemudian puskesmas dengan kegiatan basicnya yang ditetapkan berdasarkan ketersediaan kegiatan pelayanan kesehatan. Ya, puskesmas kemudian dibentuk di tingkat-tingkat desa sebagai bagian daripada pelayanan kesehatan yang ada di tingkat pedesaan. Ya. Ini untuk kembali bahwa kualitas kesejahteraan masyarakat menjadi bagian daripada pusat penetapan kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru di bidang kesehatan. Ya. Selain puskesmas, pengembangan posyandu juga mencoba untuk terus digenjot oleh pemerintah Orde Baru. Ya, posyandu ini bahkan bukan saja pelayanan untuk para balita, tapi termasuk juga ibu hamil dan kegiatan pergerakan masyarakat seperti PIN, campak, dan vitamin. Dan vitamin A. Ya. Ini adalah merupakan persentuhan kebijakan di bidang kesehatan untuk menyentuh mereka masyarakat yang ada di kalangan bawah, yaitu di tingkat pedesaan. Ya. Orde Baru melihat itu bahwa terjadi kesenjangan pelayanan misalnya antara kota dengan desa, maka harus dibuatkan kebijakan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, masyarakat yang sehat menuju pada kualitas, menuju pada kesejahteraan. Jadi seperti ini.
Inilah beberapa bagian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai wadah utama untuk pelayanan masyarakat di era pemerintahan Orde Baru. Saya ulangi kembali, ada 3 hal pokok. Tadi yang pertama adalah program pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah dengan program pembangunan jangka panjangnya yang kemudian dibahasakan melalui program pembangunan jangka pendek dalam waktu 5 tahun. Pelita 1 sampai 6. Kemudian hal lainnya adalah bahwa pemerintah menetapkan pedoman pembangunan nasional melalui trilogi pembangunan dan 8 unsur pemerataan. 8 asas pemerataan. Dan yang terakhir adalah program-program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di berbagai sektor untuk menciptakan kesejahteraan rakyat menuju pada terciptanya tujuan pembangunan nasional. Baik di bidang pendidikan, di bidang pertanian, di bidang pendidikan, sampai pada bidang kesehatan. Inilah materi yang bisa saya antarkan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon maaf, teman-teman, guru, pendamping yang ada di kelas, mungkin nanti bisa memperdalam lagi penyampaian materi yang kami sampaikan melalui kesempatan hari ini. Kita masuk pada latihan menjawab soal dulu. Soal pertama, Repelita adalah suatu rencana yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Repelita 1 yang berlangsung dari tahun 1969 sampai tahun 1974 yang dijalankan oleh Orde Baru bertujuan untuk apa? Ya, apa tujuan Repelita 1? Apa yang menjadi tumpuan utamanya? Apa yang menjadi sasaran utamanya? Ya. Apakah A. menciptakan lapangan baru dan industri? B. menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan? C. menekankan pada bidang industri, pada karya untuk peningkatan ekspor? D. memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan menekankan pada bidang pertanian? Atau E. meningkatkan pembangunan melalui program transmigrasi? Yang manakah di antara 5 alternatif jawaban ini yang paling benar? Jawabannya adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Sekali lagi saya katakan, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, bahwa apa yang menjadi sasaran Repelita 1, sasarannya adalah ketersediaan pangan, sandang, perumahan, dan perumahan rakyat yang sebagai bagian daripada tujuan sasaran utamanya. Itu adalah merupakan kebutuhan dasar. Itu adalah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang ada pada saat itu. Perlu kita pahami bahwa ini adalah ada warisan kondisi yang ditinggalkan oleh Orde Lama yang kemudian dilihat oleh Orde Baru sebagai bagian daripada penetapan kebijakan dengan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk perbaikan infrastruktur dengan penekanannya pada bidang pertanian. Kalau A, itu lapangan kerja baru, itu mulai dilaksanakan di Repelita 3. Peningkatan bidang transportasi dan komunikasi dan pendidikan itu dimulai dilaksanakan di Repelita 3 dan lainnya. Ini adalah khusus untuk Repelita 1, hanya penekatannya pada ketersediaan kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Oke? Sekarang kita menuju pada latihan menjawab soal yang kedua. Perhatikan data berikut. Membangun SD Impres untuk memenuhi kesempatan belajar sampai ke tingkat pedesaan. 2. Program beasiswa bagi keluarga kurang mampu. 3. Program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). 4. Peningkatan jumlah guru dan pemenuhan tenaga mengajar. 5. Pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk mengatasi pembiayaan bagi anak-anak keluarga kurang mampu dalam menuntaskan program balik belajar adalah: apakah A. 1 dan 2, ataukah B. 1 dan 3, ataukah C. 2 dan 3, ataukah D. 2 dan 5, ataukah E. 3 dan 5. Yang manakah data yang di atas yang merupakan bagian daripada upaya pemerintah
untuk mengatasi pembiayaan sebagai bagian daripada penuntasan program wajib belajarnya. Nah sekarang, yang mana yang ditetapkan oleh pemerintah? Membangun SD untuk kebutuhan penuh kesempatan belajar sampai ke tingkat pedesaan? Iya, memang pemerintah melakukannya, tapi bukan bagian daripada program penuntasan program wajib belajar yang terkait dengan pembiayaan. Yang terkait dengan pembiayaan ada beberapa di sini. Ada 2, 3, dan 5. Ada 2, 3, dan 5. Tapi yang manakah yang paling tepat? Apakah pemerintah mengeluarkan program beasiswa? Iya. Apakah pemerintah melaksanakan program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh? Iya. Apakah pemerintah Orde Baru melakukan pembebasan biaya pendidikan bagi anak keluarga kurang mampu? Ternyata bukan ini yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi pemerintah hanya melakukan program beasiswa dan GN-OTA. Jawabannya adalah 2 dan 3. C. Benar sekali. Jawaban dari adik SMA 7 Lu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik adik sekalian, berhubung karena waktu membatasi interaksi kita melalui kegiatan ini, maka saya ingin menutup pembelajaran yang saya sampaikan hari ini dengan sebuah ungkapan pintar yang menyatakan bahwa kegunaan pendidikan adalah untuk mengajarkan seseorang untuk berpikir dan dengan intensif dan kritis. Kecerdasan dan karakter itulah tujuan pendidikan sesungguhnya. Saya tekankan, kecerdasan dan karakter itulah tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Martin Luther King. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.